Di antara kisah yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi, terdapat satu tokoh yang mengarungi dua ujung bumi, yang kekuasaannya diluaskan oleh Sang Pencipta, dan yang tugasnya menjaga batas antara manusia dan kekacauan. Dialah Zulkarnain, pemilik dua tanduk atau dua ujung. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sebagian sedikit tentang ceritanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Sampai apabila ia telah mencapai tempat terbit matahari, ia mendapati bahwa ia terbit terhadap suatu kaum yang tidak kami beri kepada mereka perlindungan darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Allah memberikan kepada Zulkarnain kekuatan, kekuasaan dan jalan di bumi. Inna makanna lahu fil ardi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Ia berkelana ke barat hingga ia menemukan matahari terbenam di mata air yang berlumpur. Menurut beberapa tafsir, ini adalah gambaran dari titik paling barat wilayah yang ia capai. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Ia memerintahkan agar diberikan besi besar, lalu setelah dicairkan, dibentangkan antara dua gunung itu sebagai penghalang dan berkata, "Ini rahmat dari Tuhanku. Apabila datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya rata dengan tanah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 dan 98. Di masa yang jauh sebelum peradaban besar berdiri, ketika bumi masih diliputi misteri dan kerajaan-kerajaan belum saling mengenal, hiduplah seorang raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat bumi. Dialah Zulkarnain, sang raja beriman. Manusia yang Allah anugerahi kekuatan, kebijaksanaan, dan ilmu untuk menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia. Dengan izin Allah, Zulkarnain menempuh perjalanan panjang menuju ujung barat bumi, hingga ia melihat matahari tenggelam di lautan lumpur hitam. Di sana ia menemukan kaum yang hidup dalam kezaliman. Lalu ia menegakkan hukum Allah, menolong yang tertindas, dan menghukum yang durhaka. Perjalanannya belum berhenti. Ia terus berjalan ke arah timur, hingga menemui kaum yang hidup tanpa perlindungan dari panas terik matahari. Zulkarnain tidak menaklukkan mereka, tapi mengajari mereka tentang peradaban, ilmu, dan tauhid. Di setiap tanah yang ia lewati, ia tidak meninggalkan istana, tapi meninggalkan keadilan. Hingga akhirnya ia tiba di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Di sana hidup suatu kaum yang takut kepada makhluk perusak bernama Yakjuj dan Makjuj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, lindungilah kami dari Yakjuj dan Makjuj. Kami akan membayar upah untukmu." Ia berkata, "Apa yang Tuhanku berikan kepadaku jauh lebih baik daripada upahmu. Tetapi bantulah aku dengan kekuatanmu agar aku dapat membuat penghalang antara kalian dan mereka." Maka dibangunlah dinding besar dari besi dan tembaga menjulang tinggi di antara dua gunung. Sebuah penghalang kuat yang menutup jalan bagi Yakjuj dan Makjuj hingga datang waktu yang dijanjikan Allah. Setelah tembok itu berdiri, Zulkarnain menatapnya dengan penuh syukur dan berkata, "Inilah rahmat dari Tuhanku, dan bila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya rata dengan tanah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Demikianlah kisah sang raja beriman yang kekuasaannya bukan untuk menindas, tapi menegakkan keadilan. Kisah Zulkarnain mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pasukan dan pedang, melainkan pada iman dan keikhlasan untuk menegakkan kebenaran. Dialah Zulkarnain, raja dua ujung dunia, penjaga bumi dari kerusakan, dan bukti bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah bayangan yang akan sirna. Dan apabila janji Tuhanku datang, maka akan runtuhlah penghalang itu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Aspek dua tanduk Zulkarnain, secara literal pemilik dua tanduk ujung, banyak dijelaskan sebagai metafora kuasa beliau yang mencakup dua arah, barat dan timur, atau dua era, bukan secara fisik tanduk. Bahwa manusia meski memiliki kekuasaan besar, tetap harus tunduk kepada Allah. Kekuasaan yang diberi Allah bukan untuk sewenang-wenang, tetapi untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan.